Assalamualaikum. Selamat pagi anak ustazah. Apa kabar hari ini? Semoga anak ustazah masih diberi nikmat kesehatan. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, kita harus melaksanakan pembiasaan pagi seperti biasa. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik anak ustazah semua yang ada di rumah, kali ini ustazah berdoa menyapa anak-anak ustazah dengan video pembelajaran tematik IPA, yaitu cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yuk anak ustazah kita simak materinya. Baik anak ustazah semuanya, kali ini materi pembelajaran kita yaitu energi listrik. Yang akan kita bahas yaitu pengertian energi listrik, cara menghasilkan energi listrik, cara menyalurkan energi listrik, kegunaan energi listrik, dan cara menghemat energi listrik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian energi listrik. Energi listrik yaitu energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik. Materi yang kedua yaitu cara menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, angin, matahari, panas bumi, dan nuklir. Energi listrik juga berasal dari pembangkit listrik. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara menyalurkan energi listrik. Nah, proses penyaluran energi listrik ini melalui beberapa tahapan untuk sampai kepada pelanggannya. Tahapan yang pertama yaitu sistem pembangkit listrik. Dalam hal ini bisa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, yang ketiga PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, dan yang keempat PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang kedua, melalui sistem transmisi. Sistem transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban melalui saluran transmisi atau biasa yang disebut dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Biasa juga dikenal dengan SUTET. Tenaga listrik dengan tegangan tinggi pada saluran transmisi akan ditransmisikan melalui SUTET menuju gardu induk untuk didistribusikan ke gardu distribusi. Kemudian selanjutnya akan didistribusikan kepada konsumen. Tahapan yang ketiga yaitu sistem distribusi. Sistem distribusi ini berfungsi untuk mendistribusikan tenaga listrik dari gardu distribusi menuju konsumen berupa pabrik, perumahan, industri, dan sebagainya. Jadi, prinsip kerja dalam sistem tenaga listrik dimulai dari bagian pembangkitan, kemudian disalurkan melalui sistem jaringan transmisi menuju gardu induk, dan dari gardu induk disalurkan melalui saluran distribusi tegangan menengah ke gardu-gardu distribusi. Untuk selanjutnya disalurkan kepada pelanggan.
Berikut skema dari prinsip kerja dalam sistem tenaga listrik. Selanjutnya yaitu kegunaan listrik. Nah, listrik berguna untuk menunjang kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu untuk penerangan, mendapatkan informasi, dan untuk menyalakan alat-alat transportasi. Yang kelima, cara menghemat energi listrik. Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Karena cadangan energi listrik itu jumlahnya sangat terbatas. Jadi, kita harus lebih bijak dalam menggunakan energi listrik. Nah, adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk penghematan energi listrik yaitu yang pertama, mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan lampu hemat energi. Dan yang ketiga, menggunakan energi listrik seperlunya saja. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Apakah sudah paham? Mulai sekarang, yuk sama-sama kita hemat penggunaan energi listrik kita di rumah agar ketersediaan energi listrik kita dapat kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Evaluasi. Satu, tuliskan secara singkat bagaimana listrik bisa sampai ke rumah Ananda. 2. Mengapa bersepeda termasuk menghemat energi listrik? Dan yang ketiga, buatlah gambar cara menghemat listrik di buku tugas Ananda. Kemudian foto dan kirim via WA. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah berjalan dengan baik. Melalui video pembelajaran kali ini, Ustazah berharap anak-anak Ustazah bisa mengerti dan memahami materi kita kali ini. Pesan Ustazah berdua, Ustazah harus selalu jaga kesehatan, jangan pernah bosan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan selalu ikuti protokol kesehatan, cuci tangannya, selalu pakai masker, dan selalu semangat. Itu aja pesan Ustazah dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum.